Putri malu. Siapa di sini yang suka pegang-pegang si Putri ini? Sampai-sampai dia sengaja menutup daunnya karena malu. Tapi ngomong-ngomong, kok bisa ya? Putri malu ini langsung menutup daun kalau kita sentuh. Nah, mending kita bahas aja deh, biar kita sama-sama tahu bagaimana sih gaya hidup dan punya manfaat apa saja tanaman si pemalu ini. Simak dan tonton video ini sampai selesai ya. Putri malu atau nama ilmiahnya Mimosa pudica adalah jenis tanaman perdu pendek anggota dari suku polong-polongan. Putri malu ini berumur panjang, biasanya hanya tumbuh setinggi 15 sampai 50 cm. Tapi dapat juga tumbuh hingga 1 meter atau lebih jika ditopang dengan tumbuhan lain. Bunga-bunganya yang berwarna merah muda atau keunguan tersusun dalam tandan-tandan kecil, berbulu halus, berbentuk bulat dengan diameter 9 sampai 15 mm. Polong bijinya relatif kecil dengan panjang 10 sampai 25 mm dan lebar 3 sampai 6 mm. Batang berwarna merah kecoklatan hingga keunguan, berbentuk bulat, cabang yang banyak, dan memiliki duri melengkung kecil. Putri malu dapat berkembang biak dengan biji. Bahkan benih-benih tanaman ini bisa tersebar dalam jarak yang jauh. Biasanya menyebar melalui air dan terkadang sebagai kontaminan tanah dan hasil pertanian. Putri malu ini merupakan tanaman yang sensitif dengan cara menutup daun sebagai reaksi terhadap serangan seperti sentuhan, getaran, cahaya, angin, panas, maupun dingin. Gerakan menutup ini merupakan bagian dari gerak seismonasti yang dilakukan putri malu untuk melindungi diri. Daun putri malu membutuhkan waktu sekitar 7 sampai 15 menit untuk membuka kembali setelah menutupnya daun tanpa membutuhkan rangsangan lain. Tanaman putri malu ini merupakan tanaman liar yang sering kita jumpai di pekarangan rumah, di pinggir-pinggir jalan, di area perkebunan, di area taman, dan di tempat-tempat lahan terlantar. Namun, siapa sangka tanaman ini juga mempunyai aneka ragam manfaat. Tanaman yang tergolong dalam genus Mimosaideae ini penggunaannya di Indonesia seringkali digunakan sebagai pengobatan berbagai macam penyakit seperti infeksi, penyakit yang disebabkan oleh radikal bebas, bahkan juga dijadikan sebagai bahan pengawet. Secara tradisional, putri malu digunakan dalam beberapa macam pengobatan seperti sakit kepala, migrain, insomnia, diare, disentri, dan juga demam.
Putri malu ini bisa dijadikan obat herbal, baik dalam bentuk teh, jus, maupun dengan dihaluskan. Tanaman putri malu ini mengandung senyawa, antara lain tanin, steroid, alkaloid, kalsium, triterpen, flavonoid, glikosida, dan saponin. Senyawa flavonoid pada daun putri malu merupakan senyawa fenolik antiinflamasi, antioksidan, penangkal radikal bebas, dan anti alergi. Potensi pengobatan anti radang juga bermanfaat karena kandungan flavonoid pada tanaman putri malu ini. Senyawa alkaloid atau mimosin pada rebusan akar putri malu juga mempunyai efek sebagai antioksidan, antibiotik, dan antiinflamasi. Nah, itu dia pengenalan singkat pada tanaman pemalu ini versi channel dari Mas Jidun. Ada peribahasa mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Kalau sudah kenal, masa iya kagak sayang? Nah, biar ada sayang-sayangnya nih, mending simak lagi dah manfaat dari si pemalu ini. Manfaat dari si pemalu ini antara lain mengatasi masalah pencernaan seperti diare dan sembelit, mempercepat penyembuhan luka, menjaga kesehatan kulit, meningkatkan daya tahan tubuh, mengatasi diabetes, mencegah pertumbuhan sel kanker, mengatasi gangguan saraf seperti epilepsi, mengatasi asam urat, menurunkan kolesterol, mengatasi nyeri sendi, membantu mengatasi hipertensi, meringankan batu, mengatasi masalah susah tidur atau insomnia, membantu menurunkan demam, mencegah ejakulasi dini, dan masih banyak manfaat lainnya. Untuk penggunaannya sendiri, ada beberapa cara untuk mengolah tanaman si pemalu ini. Jika ingin mengonsumsi sebagai teh, teman-teman bisa merebus daun putri malu selama 10-15 menit. Dengan perbandingan 1 genggam daun ditambah 2 gelas air bersih. Matang ya. Jika ingin mengkonsumsi sebagai jus, teman-teman juga bisa langsung di blender daun putri malu ini dengan air matang. Dengan perbandingan 1 genggam daun putri malu ditambah 1 gelas atau sesuai selera masing-masing dah untuk air matangnya. Dari kedua cara tersebut, teman-teman bisa juga ditambah atau dicampur dengan madu untuk meminimalisir rasa pahit dari daun si pemalu ini. Dan juga biar ada manis-manisnya. Kayak kamu. Untuk cara yang terakhir ini adalah cara untuk penggunaan luka luar. Dengan cara ditumbuk sampai halus, lalu dibalurkan pada kulit yang luka, memar, atau radang kulit. Selamat mencoba. Oh iya, satu informasi lagi teman-teman. Untuk teman-teman semua yang sedang hamil atau sedang menyusui atau punya kondisi medis tertentu, mungkin alangkah baiknya tetap konsultasikan dengan dokter ahlinya ya, jika ingin mengkonsumsi ramuan tradisional dari putri malu ini. Ngomong-ngomong, kalau kita perhatikan lebih jauh lagi, tanaman putri malu ini sangat invasif terhadap tanaman lain dalam ekosistem tempat hidupnya. Yang artinya putri malu berkembang biak sangat cepat melebihi populasi tanaman lainnya. Dan tanaman ini lebih tahan terhadap kekurangan air, bahkan daunnya pun selalu nampak hijau pada saat kemarau.
Itu dia informasi dan manfaat dari tanaman putri malu atau Mimosa pudica. Keanekaragaman hayati tidak terbatas pada keragaman hewan dan tumbuhan saja, melainkan juga keanekaragaman habitat dan keanekaragaman genetika. Tetap jaga kesehatan kita, tetap jaga lingkungan kita. Sedikit informasi mengenai putri malu ini semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.